Ya baik Ustaz dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang anggota TNI di Palembang, Sumatera Selatan menemukan uang 2,5 juta rupiah yang keluar sendiri dari sebuah ATM. Menyadari uang ini bukan miliknya, ia pun mencoba berbagai cara agar uang ini bisa kembali ke pemilik sesungguhnya. Ya, ini secara juga. Uang Rp2.500.000 inilah yang masih aman disimpan oleh Serda Mada Insani, anggota TNI yang juga menjadi Babinsa Kelurahan 2 Ilir, Koramil Lemabang, Kodim 0418 Palembang. Uang ini ditemukan 14 Maret silam saat ia hendak memeriksa saldo rekeningnya di ATM Mall PTC Palembang. Dan tiba-tiba saja ATM bank di sebelahnya mengeluarkan uang. Mengetahui uang ini bukan miliknya, ia pun berusaha mengembalikannya lewat berbagai cara. Namun hingga kini uang ini belum diambil pemiliknya. Kejadian tersebut diterima oleh pihak call center, tercatat berikut nomor telepon saya dan nomor WA saya. Setelah itu alternatif kedua, saya melaporkan ke security terdekat, security PT Tangkas yang ada di mall tersebut. Setelah itu saya menunggu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam di depan ATM tersebut. Ia khawatir pemiliknya sangat membutuhkan uang itu. Jika tak ada kejelasan hingga 7 April mendatang, ia pun akan mengembalikan uang ini ke pihak bank yang memiliki ATM itu. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan segera ketemu siapa pemiliknya ya. Yang jelas harus bawa bukti-bukti yang menguatkan kalau uang ini memang benar-benar miliknya. Nah dari contoh ini Ustaz, kita bisa ambil hikmah contoh kejujuran dari Serda Mada Insani. Karena kita tahu uang ini bukan miliknya dan dia terus menjaga amanah. Bahkan mencari siapa sih sebenarnya pemilik dari uang ini. Nah Ustaz sendiri melihat kisah ini gimana nih Ustaz? Luar biasa ya, ini keteladanan yang diberikan oleh seorang Serda ya tadi itu, yang mungkin langka ya di era sekarang ini. Orang banyak mengalami kesulitan dan juga orang yang banyak yang ingin kaya dengan cara instan dan lain sebagainya, sehingga menghalalkan segala cara ya, sehingga sikap yang ditunjukkan oleh saudara kita ini dengan kejujurannya ini bisa menjadi keteladanan bagi kita semua ya, karena memang jujur itu adalah satu akhlak yang sangat dianjurkan dalam Islam ya. Bahkan kejujuran ini bisa menghadirkan berbagai macam kebaikan ya. Yahdi ilal bir, alaikum bisidqi, kalian itu harus berpegang teguh pada kejujuran ya. Karena kejujuran itulah yang akan membuka pintu banyak kebaikan ya. Karena kejujuran itu berasal dari hati ya. Dari kebersihan hati, kebersihan jiwa. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya jujur, itu akan ikhlas dalam membantu orang lain. Dia akan jujur baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Dia akan mudah tersentuh lalu membantu karena ada rasa kasih sayang, belas kasih kepada orang lain dan lain sebagainya. Itu berangkat semua dari kejujuran ya. Nah, kejujuran itu sendiri adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi ya. Itu kan ada siddiq, amanat, tabligh, fatonah ya. Siddiq itu adalah kejujuran dan itu sudah ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak muda ya. Bagaimana beliau itu adalah orang yang sangat dipercaya, sehingga Sayyidah Khadijah itu sendiri ketika mempekerjakan atau bersarikat dengan Rasulullah untuk membawa dagangannya, itu salah satu yang memicu atau memikat hatinya itu adalah kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan dari situlah lalu maka yang menjadi ciri dari seluruh para nabi dan rasul itu adalah kejujuran ya. Sebab kalau mereka tidak jujur itu bisa-bisa pesan-pesan ketuhanan itu akan dikurangi atau ditambah atau diselewengkan ya. Jadi ini adalah sifat yang sangat mulia dan sifat para nabi dan rasul yang memang harus kita teladani ya. Dan ini contohnya ada di dekat kita ya. Ini barangkali sangat lebih menyentuh ya. Ya, baik Ustaz, ini sebenarnya dalam Islam ada gak sih Ustaz batas waktu jika kita menemukan barang ataupun uang seperti serda tersebut, itu apakah bisa menjadi milik kita gitu. Nah itu batas waktunya berapa lama Ustaz? Jika orang itu tidak balik Ya mencari itu kita. namanya dalam
Mm-mm. Iya. Ya Ya, Ustaz. itu dalam fikih Islam namanya luqotoh ya, barang temuan ya. Itu namanya al-luqotoh. Luqotoh itu ketika kita menemukan barang yang tidak bertuan ya, itu dalam fikih Islam itu dianjurkan untuk mengumumkannya. Mengumumkannya. Itu diberi waktu sampai 1 tahun ya, sampai 1 tahun. Jadi menunggu sampai ada yang mengaku memiliki barang tersebut ya. Kalau tidak, itu diserahkan kepada ya bisa diambil, bisa dimiliki, bisa juga diserahkan kepada apa namanya Baitul Mal kalau dulu ya, atau juga bisa disumbangkan untuk kepentingan umum. Tapi ditunggu sampai batas waktu 1 tahun. Ya baik-baik Ustaz, semoga kita berharap semakin banyak orang-orang yang jujur dan juga amanah gitu ya Ustaz ya.